Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, kita kembali ke Laras Putri Sulawesi Selatan 2023. Nah, tadi pertanyaan saya nih, apa sih pengalaman yang tak terlupakan selama ikut pageant? Kalau bisa dibilang pengalaman yang tak terlupakan, semua orang itu mungkin pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, mungkin beberapa kegagalan-kegagalan itu yang kadang membuat Laras mungkin kadang merasa belum cukup. Tapi dari situ ada dukungan dari orang tua dan dukungan teman-teman yang tetap mensupport. Kalau dari segi pengalaman, pernah nih ada event yang mungkin gak usah Laras sebutkan ya. Ada event yang Laras ikuti, di situ mungkin pure bahwa ketika kita ingin naik, ketika kita ingin berada di atas angin, pasti bakal ada orang yang gak suka dengan kita. Pasti bakal ada orang yang mungkin bisa dibilang iri atau tidak suka dengan apa yang kita gapai. Dan pada akhirnya di situ juga kebetulan Laras ada suatu kesalahan. Dan di sini pesan untuk Laras ke depannya bahwa hargailah waktu. Karena menurut Laras terkadang hal-hal kecil yang kita anggap kecil itu bagi orang lain itu besar. Karena bagi orang lain yang tidak suka dengan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, mereka akan tetap menilai. Dan juga di sisi lain, setelah Laras mengikuti event ini, tentunya ada dampak di sosial media Laras. Akun sebelumnya Laras itu terhack, sampai sekarang terhapus. Dan kemarin 2 hari yang lalu, kalau salah-salah, akun Laras juga sempat hilang, Kak. Karena ada orang yang men-report postingan Laras. Ada sih yang sempat mengkomen dengan hal-hal mungkin yang bahasa yang nggak tahu, nggak dimengerti. Tapi langsung pada saat saya login, saya sudah tidak bisa masuk. Dan akun itu sudah tidak bisa ditemukan. Tapi alhamdulillah ada teman dari ibu dan kakak yang bisa mengembalikan akun tersebut. Jadi mungkin menurut Laras, pengalamannya itu adalah dimanapun kita berada pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Tapi bagaimanapun cara kita untuk tetap menebarkan aura positif dan hanya menghargai hal-hal yang kecil. Intinya kita tetap fokus dengan apa yang kita bisa kontrol aja ya. Kita tidak usah fokus dengan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Termasuk orang-orang yang seperti itu kan. Dan ini memang sedikit bisa dikatakan pasti meresahkan ya. Karena ini akun loh. Karena ini adalah personal branding kita kan, Kak. Betul. Pada saat kita mau menerima job atau mengekspos sesuatu, pasti ini akan ada personal branding kita. Jadi bisa dipikir, wah kalau akun saya yang kayak gimana ya? Kan nggak ada lagi tempat kita untuk mengekspos kegiatan-kegiatan kita. Tapi alhamdulillah Allah itu, Tuhan itu selalu ada jalan untuk kita yang selalu ingin berpikir positif. Wah, bijak sekali. Ya, selanjutnya waktu ikut duta nih ya, pernah nggak sih memang menargetkan bahwa aduh saya harus menang nih, gimana tuh? Tentu saja sih semua orang pasti berniat untuk menjadi winner. Mengikuti sesuatu pasti mau tidak mau, dan kita kan nggak munafik, kita kan pasti harus berpikir bahwa kita harus winner, kita harus dapat. Tapi di sisi lain jangan jadikan patokan itu sebagai suatu hal yang membuat kamu egois. Jadikan niat kita untuk menjadi winner itu dengan menunjukkan dan lebih mengupgrade diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu berekspektasi bahwa ketika saya akan menjadi winner, jatuhnya ketika kita mengikuti lomba itu jangan mempersiapkan diri hanya untuk sebagai seorang winner, tapi persiapkanlah diri kalian sebagai seseorang yang dikalahkan. Karena jujur, untuk orang yang dikalahkan itu sebenarnya kita harus mempunyai mental yang lebih kuat. Jadi mempunyai ambisi untuk lebih winner itu wajar. Tapi gimana ya? Bagaimana cara kita untuk tetap mempositifkan makna tersebut? Nah, luar biasa ya. Pokoknya stay positif. Iya, stay positif. Betul. Nah, by the way, sebelum menjadi Laras yang sekarang nih, Laras kan saya sih awalnya Laras ini di pikiran saya mahasiswa baru ya, pemirsa. Oh ternyata masih pelajar. Tadi udah di-spill ya, di SMA 17 ya. Nah, sebelum menjadi Laras yang sekarang, seorang pageant winner, boleh tahu nggak sih dulu sekolahnya di mana tuh? TK, SD, SMP ya? Terus nanti pengen kuliah di mana? Itu boleh disebutin ke pemirsa nggak?
Oke, jadi pada saat TK itu Laras TK di Minasopa, SD juga di SD Blok L Minasopa, kemudian Laras SMP di MTS, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Wow, madrasah. Dan sekarang adalah siswi di SMA Negeri 17 Kota Makassar yang menduduki bangku kelas 2 SMA. Oke. Kalau yang sekarang sistemnya SMA pilih jurusan apa? Kalau Laras sendiri pilih jurusan IPA. 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 Oke. Karena memang Laras tuh minatnya lebih ke matematika dan Wow. mencoba hal-hal yang biologis. Ini nih yang bikin pusing banyak orang di matematika. Laras suka pemirsa matematika, keren, keren. Kemudian kalau ke depannya sebenarnya Laras itu lebih mau ke apa ya, lebih ke terjun wira swasta sebagai perempuan yang mempunyai karir. Oke. Karena berpatokan kepada seorang ibu, kita tuh sebagai seorang wanita tidak hanya harus bekerja di luar, tapi bagaimana cara kita untuk tetap mengatur keadaan rumah tangga, tetapi tetap berpenghasilan dan menjadi wanita karir. Wah. Kemudian kalau berbicara soal kuliah, sebenarnya Laras punya cita-cita untuk kuliah dan menempuh pendidikan di luar negeri. Hanya saja ibu terkadang belum bisa melepas karena Laras bersaudara hanya 2 perempuan. Jadi Laras juga mengerti dan ibu juga mengarahkan bahwa bagaimana cara Laras untuk menjadi wanita karir saja. Oke. Ini menarik ya. Tapi ibu harus dukung juga dong ya karirnya. Karir Laras ini luar biasa sekali ya, sangat berprestasi, berpotensi. Ya why not ya sampai ke luar negeri kuliah ya. Wih, luar biasa tuh ya. Nah, tadi kan suka matematika. Kenapa suka matematika? Kalau dari segi matematika sendiri, memang Laras tuh anaknya suka yang tertantang, materi pelajaran yang ada tingkat kesulitannya. Karena kalau menurut Laras yang hanya sekedar hafal-hafalan atau sekedar baca, nggak tahu kenapa kayak ngantuk aja gitu. Jadi kalau yang ngitung-ngitung lebih kayak menarik, begitu. Jadi nggak mudah, nggak boring lah ceritanya. Jadi suka praktek ya? Iya. Suka bergerak, maksudnya bergerak badannya, terus tangannya. Matematika kan gerak tuh ya, Iya. cakar. Ya, otaknya. Iya betul. Jadi Betul, kayak betul. kinestetik ya pemirsa ya, kinestetik. Mungkin pembelajarannya itu kinestetik ya, seperti itu. Sama mungkin visual juga ya, suka melihat sesuatu atau mendengar. Pilih Lebih mana? Mendengar suka apa melihat? melihat. Oh melihat. Yes. Oh berarti visual kinestetik. Jadi pada saat melihat praktek juga, gitu kan? Betul. Oke. Nah, ada TK di Minasopa, SD-nya juga di Minasopa juga, kemudian SMA. Terus kuliahnya nih. Dan nanti kan katanya untuk kuliah itu di luar negeri. Nah, misalnya kalau di dalam negeri itu di mana? Kalau di dalam negeri sih sebenarnya Laras lebih targetkan ke daerah Jawa ya mungkin. Karena Laras itu tertarik dengan kualitas pendidikan yang ada di daerah Jawa. Dan Laras itu sempat akhir-akhir ini tertarik untuk terjun di dunia teknik. Oke, wow. Oke, Teknik kita tahan dulu. informatika. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel, TV Masa Kini.